Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaan-Nya kita dapat mengakhiri hari ini dengan baik. Dan kami yakin dan percaya ibadah yang kita panjatkan pada hari ini merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Nya. Apapun yang telah kita alami sepanjang hari ini, baik sukacita, keberhasilan, pergumulan maupun air mata, marilah kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang akan menguatkan hati kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan hingga malam hari ini. Terima kasih karena sepanjang hari ini tangan-Mu tetap menyertai, melindungi dan memelihara kami, meskipun mungkin kami melewati berbagai tantangan, pergumulan dan kelelahan. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang yang menerangi setiap langkah kami dan memberikan pengharapan di tengah segala keadaan. Bapa, kami menyerahkan seluruh pikiran, kekhawatiran, dan beban yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan ini, kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan menguatkan kami untuk terus berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita malam ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-29. Tertulis demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita berada di momen yang istimewa. Besok 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita boleh memasang bendera merah putih, kita boleh mengikuti berbagai perlombaan, kita boleh menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, kita boleh mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka demi sebuah bangsa yang merdeka. Tetapi malam ini, firman Tuhan mengajak kita melihat satu hal yang jauh lebih dalam. Apa arti kemerdekaan bagi kita sebagai orang percaya? Sebab seseorang bisa hidup di negara yang merdeka, tetapi hatinya masih terbelenggu. Bisa bebas berjalan kemana-mana, tetapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Bisa bebas berbicara, tetapi hatinya dikuasai kepahitan. Bisa memiliki banyak hal, tetapi jiwanya tidak memiliki damai. Karena itu, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan sejati juga berbicara tentang kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Perhatikan kata anak-anak Allah. Ini adalah identitas yang luar biasa. Dunia mungkin memberikan banyak label kepada kita. Mungkin seseorang pernah mengatakan kita tidak mampu. Mungkin ada yang meremehkan pekerjaan kita. Mungkin keadaan ekonomi membuat kita merasa rendah. Mungkin ada orang yang meninggalkan kita sehingga kita merasa tidak berharga. Tetapi malam ini Tuhan berkata, kamu adalah anakku. Identitas kita tidak ditentukan oleh jumlah harta. Identitas kita tidak ditentukan oleh jabatan.
Identitas kita tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan. Identitas kita ditentukan oleh hubungan kita dengan Kristus. Dan ketika kita mengetahui bahwa kita adalah anak Allah, kita tidak lagi menjalani hidup sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita memiliki Bapa, kita memiliki tempat untuk pulang, kita memiliki Tuhan yang mendengar doa, kita memiliki Kristus yang menyertai perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Galatia pasal 3 ayat 28 ini berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini sangat indah jika kita merenungkan menjelang hari kemerdekaan Indonesia ini. Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Ada berbagai suku, ada berbagai bahasa, ada berbagai budaya, ada perbedaan latar belakang, ada perbedaan daerah, tetapi kita dipersatukan sebagai satu bangsa Indonesia. Dan bagi kita sebagai orang percaya, ada persatuan yang lebih dalam lagi. Kita adalah satu di dalam Kristus. Karena itu, jangan sampai perbedaan menjadi alasan untuk saling merendahkan. Jangan karena berbeda suku kita merasa lebih tinggi. Jangan karena berbeda keadaan ekonomi kita merasa lebih layak. Jangan karena berbeda latar belakang kita saling menjauh. Di hadapan Kristus, kita semua membutuhkan kasih karunia yang sama. Kita semua membutuhkan pengampunan yang sama. Kita semua diselamatkan oleh Kristus yang sama. Kristuslah yang menjadi dasar persatuan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kesalahpahaman tentang kemerdekaan. Kadang-kadang manusia berpikir, kalau saya merdeka, saya boleh melakukan apa saja. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus adalah kebebasan untuk hidup benar. Bebas dari kebencian sehingga kita mampu mengampuni. Bebas dari kepahitan sehingga kita mampu mengasihi. Bebas dari ketakutan sehingga kita berani percaya. Bebas dari rasa tidak berharga sehingga kita mampu melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Bebas dari perbudakan dosa sehingga kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Kristus tidak membebaskan kita supaya kita kembali diperbudak oleh dosa. Kristus membebaskan kita supaya kita dapat hidup baginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, besok kita akan memperingati 17 Agustus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak datang dengan mudah. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada air mata, ada darah para pahlawan. Karena itu, kemerdekaan harus kita isi dengan kehidupan yang bertanggung jawab. Sebagai orang Kristen, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan menjadi terang di tengah masyarakat. Sebagai orang tua, kita mendidik anak-anak kita dengan kasih dan kebenaran. Sebagai guru, kita mendidik generasi muda dengan keteladanan. Sebagai warga negara, kita menjaga persatuan. Sebagai orang percaya, kita menunjukkan bahwa Injil Kristus membuat hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang kita rayakan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang kita harus pertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah. Besok seluruh bangsa akan merayakan kemerdekaan. Tetapi mungkin hati kita sendiri sedang tidak merasa merdeka. Ada yang sedang memikirkan kebutuhan keluarga, ada yang sedang memikirkan masa depan, ada yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, ada yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi, ada yang sedang menangis diam-diam karena masalah yang tidak diketahui orang lain. Ada yang tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi ketika malam tiba, hatinya terasa berat. Kalau itu keadaan saudara malam ini, dengarkan firman Tuhan ini. Kamu adalah anak Allah. Jangan biarkan masalah membuatmu lupa siapa dirimu. Jangan biarkan masalah membuatmu lupa siapa dirimu. Jangan biarkan kegagalan membuatmu merasa tidak berharga. Jangan biarkan keadaan membuatmu berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kamu. Engkau adalah milik Kristus. Dan Galatia pasal 3 ayat 29 ini berkata, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada janji Tuhan atas hidup kita
Kita mungkin belum melihat jawabannya malam ini. Kita mungkin belum mengerti bagaimana Tuhan akan membuka jalan. Tetapi kita dapat tidur malam ini dengan satu keyakinan. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, besok pagi ketika kita melihat merah putih berkibar, marilah kita mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan Indonesia. Tetapi malam ini sebelum kita tidur, marilah kita juga mengucapkan terima kasih Tuhan karena di dalam Kristus aku memiliki kemerdekaan yang jauh lebih dalam. Aku adalah anak Allah, aku adalah milik Kristus dan hidupku berada di dalam tangan-Mu. Kiranya kemerdekaan Indonesia mengingatkan kita bahwa ada perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan untuk bangsa ini, dan kiranya salib Kristus mengingatkan kita bahwa ada pengorbanan yang jauh lebih besar untuk memberikan keselamatan dan kemerdekaan bagi kepada kita. Mari kita cintai bangsa ini, mari kita jaga persatuan, mari kita isi kemerdekaan dengan kebaikan. Dan sebagai orang percaya, marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena sesungguhnya Indonesia boleh merdeka dari penjajahan, tetapi hati kita menemukan kemerdekaan yang sejati ketika hidup kita berada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, malam ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih karena melalui Kristus kami bukan lagi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi kami disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan, menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami juga mengucap syukur untuk bangsa kami. Terima kasih untuk para pahlawan kami yang telah berjuang dan berkorban sehingga kami dapat menikmati kemerdekaan. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan kemerdekaan ini. Tolong kami menjadi warga negara yang baik, menjaga persatuan, mengasihi sesama, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan Tuhan, bagi setiap orang yang malam ini sedang menghadapi pergumulan, kuatkanlah hatinya. Bagi yang sedang takut, berikan keberanian. Bagi yang sedang menangis, berikan penghiburan. Bagi yang sedang kehilangan harapan, ingatkan bahwa mereka adalah anak-anak-Mu dan hidup mereka ada di tangan-Mu. Biarlah malam ini kami dapat beristirahat dengan damai, karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga manapun berada. Sampai jumpa di dalam renungan malam berikutnya. Shalom.